Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat bi finaik. Alaika minni salamullahi abadan ma baqit wa baqiya al-lailu wan-nahar wa la ja'alahu Allah akhir al-ahdi minni li ziyaratik. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awladil Husain wa ala ashabil Husain. Azamallahu ujurana wa ujurakum bi syahadati Abi Abdillahil Husain alaihi salam. Qala Allahu fi muhkami kitabihi wa sadaqallahul aliyyul azim. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu sami'un alim. Ikhwan sekalian, tanpa terasa malam-malam yang penuh keberkahan, malam-malam yang mengingatkan kita kepada Abu Abdillah Al-Husain, telah memasuki malam ke-9, di mana kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari majlis-majlis yang selalu kita hadiri untuk mengenang kesyahidan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam dan keluarga serta pengikut setia beliau. Di antara ayat Al-Quran Al-Karim yang sering dibaca oleh Imam Al-Husain alaihi salam ketika mendengar berita kesyahidan dari para pengikutnya sebelum beliau sampai ke padang Karbala, atau ketika melepas seorang dari pengikut beliau yang ingin maju ke medan laga untuk menghadap musuh-musuh Allah, maupun ketika beliau menyaksikan satu demi satu para pengikut setianya telah gugur mempersembahkan sesuatu yang paling istimewa yang mereka miliki demi Abu Abdillah Al-Husain. Ayat itu adalah ayat bahwa di antara orang-orang yang beriman adalah ada orang-orang yang tetap setia dengan janji mereka. Di antara mereka telah gugur, sementara yang lainnya masih menanti gilirannya. Namun terkait dengan Ali Al-Akbar, Al-Imam Al-Husain alaihi salam membacakan ayat yang lain. Beliau membacakan ayat bahwa innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Itulah ayat yang beliau baca terkait dengan putra beliau Ali Al-Akbar alaihi salam. Tentu pilihan ayat yang beliau baca untuk para sahabatnya, kendati kita
menemukan tidak sedikit riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa ayat tersebut turun terkait dengan Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Yang telah gugur adalah Hamzah dan Al-Harith ibn Abdul Muttalib, dan yang minhum man yantazir adalah beliau Ali bin Abi Thalib. Wa ma baddalu tabdila. Riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah Ali bin Abi Thalib sangat banyak. Namun pada waktu yang sama kita juga menemukan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam membacakan ayat ini dan mengeterapkannya untuk para sahabat beliau. Tentu tidak salah dan tidak mungkin salah pengeterapan yang demikian. Tetapi pemahaman kita yang mungkin perlu diperluas atau diluruskan ketika kita membaca ayat-ayat yang terkait dengan Ahlul Bait. Kemudian kita menemukan riwayat-riwayat yang terkesan mengkhususkan untuk Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Termasuk juga ayat yang dibaca oleh Imam Al-Husain untuk Aliul Akbar. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Yang dimaksud dengan Alu Ibrahim tidak diragukan adalah Rasulullah dan Ahlu Bait suci beliau. Sepakat dan bisa dipastikan bahwa merekalah yang dimaksud. Bahwa Allah memilih, ada istifa. Allah memilih. Secara bahasa al-istifa itu adalah mengambil inti dari sesuatu setelah dibersihkan dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang kurang, hal-hal yang mungkin menodai kesuciannya. Itu adalah kata kerja istofa. Ketika kita mensifati Rasulullah dengan al-Mustafa, adalah Nabi yang Allah pilih dari lingkungan yang paling bersih untuk diambil intinya. Inti dari semua inti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diragukan yang demikian. Namun kenyataannya ayat itu menyebutkan Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Tidak menyebut Ibrahim, ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, keluarga Imran. Apapun penafsiran para ulama, Imran apakah ayah Musa atau Imran ayah Maryam. Yang pasti dia adalah keturunan Ibrahim dari jalur Ishak. Sehingga wa ala Ibrahim bisa dipastikan adalah keturunan Ibrahim dari jalur Ismail. Dan tidak ada yang paling layak untuk mewakili sebagai Alu Ibrahim kecuali An-Nabiyul Mustafa sallallahu alaihi wasallam dan Ahlu Bait suci beliau. Namun kalau kita berbicara inti yang terpilih siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh diistilahkan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pengistilahan atau penyebutan redaksi ini tidak tepat. Kalau kita boleh menggunakan redaksi atau istilah ada ring satu. Ada ring satu. Istifa Allah pada yang paling inti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ring yang berikutnya adalah Ahlul Bait Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga adalah orang-orang yang Allah pilih. Allah pilih. Dan tidak cuma pada ayat itu, kita juga akan menemukan ayat yang jauh lebih spesifik lagi, yang lebih mengkerucutkan lagi.
Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kemudian kami wariskan Alkitab. Baik kita maknai Alkitab adalah Al-Quran yang memuat seluruh dan total ilmu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran Al-Karim, atau yang dimaksudkan dengan Alkitab lebih umum dari Al-Quran dan kitab-kitab suci yang Allah pernah turunkan kepada para nabi, atau yang dimaksud dengan Alkitab adalah Lauhul Mahfuz. Apapun pilihan kita, Allah Subhanahu wa taala telah mewariskan Alkitab. Tsumma awrasnal kitab, kepada siapa? Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kami wariskan Alkitab ini kepada orang-orang yang kami pilih. Sekali lagi menggunakan kata istofa. Yang kami pilih, berarti mereka adalah orang-orang inti. Orang-orang yang inti, yang Allah ambil sarinya untuk menjadi pewaris Alkitab. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Para pewaris ini kemudian Allah sebutkan, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Para pewaris itu sendiri ternyata bertingkat-tingkat mereka. Ada yang zalimun li nafsihi, ada yang muqtasid, pertengahan. Dia juga pelaku kebaikan, namun juga terkadang tersandung dalam kemaksiatan dan kesalahan. Dan yang ketiga, yang pewaris sejati adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat. Ini ayat pengertian atau keterangan ringkasnya demikian. Namun ketika kita kembali kepada riwayat-riwayat dari jalur Ahlul Bait, memuat sabda-sabda para imam suci Ahlul Bait, mereka mengatakan bahwa ayat summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina, hamba-hamba yang Allah pilih untuk menjadi pewaris kitab adalah khusus kami dzurriyyat Az-Zahra alaihassalam. Jadi yang dimaksud dengan hamba-hamba pilihan adalah putra-putra Zahra, keturunan Az-Zahra alaihassalam. Bukan cuma yang lahir dari rahim suci beliau, namun turun-temurun hingga akhir zaman. Itulah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka terbagi menjadi tiga. Ada yang zalimun li nafsihi, menentang imam, tidak menerima kepemimpinan imam yang telah ditunjuk oleh Allah. Ada yang muqtasid, menerima imam, namun dia bukan imam, menerima imam, mengimani keimamahan, sabiqun bil khairat. Dan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Namun semuanya adalah orang-orang yang terpilih. Mungkin tidak mudah untuk sebagian dari kita, termasuk mungkin saya, untuk mencerna bagaimana proses dan hikmah rahasia di balik pemilihan-pemilihan semacam demikian. Ada pengutamaan semacam demikian. Namun saya akan berikan gambaran sekedar gambaran dan mungkin juga mudah-mudahan tidak salah. Pernahkah kita berpikir alangkah beruntungnya kita? Allah pilih kita menjadi manusia. Memangnya binatang-binatang itu juga tidak iri untuk kepingin jadi manusia. Setelah mengetahui bahwa walaqad karramna bani Adam, betapa banyak ayat-ayat mengatakan bahwa kami telah wafaddalnakum, kami muliakan, kami utamakan kalian wahai manusia di antara yang ciptaan-ciptaan lain. Tentu ada hikmah di balik itu. Sekali lagi saya tidak ingin masuk dalam rincian sisi itu dalam kesempatan pada malam hari ini. Namun saya ingin mengatakan bahwa pemilihan Allah, istifa itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana para nabi, kita tidak meragukan bahwa para nabi adalah hamba-hamba yang telah Allah pilih. Mereka adalah safwatul ibad, inti dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita memahami dan yakin ayat Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa di antara para nabi ada yang kami utamakan lebih dari yang lainnya. Allah mengutamakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Ada nabi ulul azmi, mereka lebih utama dari para anbiya yang lainnya. Dan dari ulul azmi adalah yang termulia
Sayyidul Anam Ar-Rasulul Akram sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliaulah yang paling mulia. Jadi dalam lingkup orang-orang yang terpilih itu pun terjadi tingkat-tingkat. Jadi ada istifa pada ring yang paling ketat, kemudian melebar, istifa pada ring yang lebih lebar lagi, wahakata, sehingga kita bisa memahami dengan benar, tidak terjebak dalam kesimpulan-kesimpulan yang pada akhirnya akan berbenturan dengan bukti-bukti yang menghadang kita. Kita menyimpulkan bahwa ketika ayat mengatakan bahwa innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Alu Ibrahim adalah ahlul bait yang suci, seakan bahwa keluarga Nabi selain yang ahlul bait yang suci tidak termasuk dalam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyimpulkan demikian, kita akan berhadapan dengan riwayat yang pasti yang menyebutkan bahwa Al-Imam Al-Husain membacakan ayat ini untuk Aliul Akbar, padahal beliau bukan imam maksum. Walaupun bisa dipastikan sebagian ulama kita dengan yakin mengatakan bahwa Aliul Akbar maksum, tetapi bukan yang wajib maksum, yang harus maksum. Yang harus maksum adalah hujjah-hujjah Allah. Namun tidak tertutup kemungkinan selain hujjah Allah juga mencapai tingkat ismah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai sekedar pengantar untuk pembahasan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam sunnah dan ketetapannya selalu mengutamakan sebagian dari hamba-hambanya di atas yang lainnya. Tentu pengutamaan itu tidak akan dilakukan atau tidak akan terjadi asal-asalan. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Adil. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Bijak. Kalaupun untuk sementara kita tidak memahami rahasia di balik itu, jangan sampai ketidakmampuan kita untuk memahami misteri dalam dunia ciptaan Allah menjadi alasan kita untuk menolaknya. Jangan lagi kita berbicara tentang makom-makom orang yang sangat istimewa. Makomul aulia biasa saja. Kalau kita tidak mampu mencerna dan memahami, kita harus hati-hati untuk serampangan menolak makom-makomul aulia. Karena menolak makom mereka bukan tidak ada efek negatif yang akan mengena dalam jiwa kita, dalam keimanan kita. Sangat berbahaya ketika kita menolak makom-makom yang dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar aulia Allah. Alaihal, saya ingin kembali kepada pembahasan yang mungkin pernah juga saya sampaikan, atau paling tidak antum, para hadirin, para pemirsa pernah mengetahuinya, pernah mendengar atau membaca keterangan itu. Ada Allah berfirman dalam salah satu ayat Al-Quran Al-Karim yang sangat masyhur, yang itu menjadi fase tersendiri dari fase-fase dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam catatan sejarah hampir 3 tahun berdakwah, tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada siapapun. Setelahnya Allah perintahkan Nabi untuk mengumpulkan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala secara khusus, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada ashiratak, kepada keluargamu al-aqrabin, yang terdekat. Kalau dalam riwayat cerita ayat ini turun, dimuat oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dalam 2 kesempatan, pada surat Asy-Syu'ara dan pada surat Tabbat. Seperti tidak ada kaitan antara ayat ini dengan Tabbat, seperti tidak ada kaitan. Namun ada
Karena nanti ada keterlibatan Abu Lahab dalam kasus turunnya ayat ini. Namun tidak berarti riwayat yang mengait-ngaitkan dengan Abu Lahab dalam Sahih Bukhari bisa kita terima begitu saja. Alayhal, dalam kesempatan kedua pada bab tafsir surat Tabbat, Al-Bukhari meriwayatkan bahwa ketika ayat ini turun, titik 2. Ayatnya turun. Apa ayatnya? Wa anzir ashiratakal aqrabin wa rahataka minhumul mukhlasin. Yang itu bagian kedua tidak ada dalam Al-Quran sekarang. Terserah. Kita terima Sahih Bukhari berarti Qurannya kurang. Namun tidak harus demikian. Karena juga riwayat Muslim juga meriwayatkan. Al-Muslim, Sahih Muslim, Muslim ibn Hajjaj dalam Sahihnya meriwayatkan ada tambahan wa rahataka minhumul mukhlasin. Namun para ulama sunnatan wa syiah, ulama sunnah maupun ulama syiah mengatakan bahwa tambahan itu bukan Quran, tetapi dia adalah penjelas dari ashiratakal aqrabin. Yang dimaksud dengan ashiratakal aqrabin adalah ya rahataka minhumul mukhlasin, adalah rahtun. Rahtun itu itrah. Kalau kita lihat dalam kamus bahasa, apa arti al-itrah? Itratur rajul, titik 2, rahtuhu. Berarti kalau gitu rahtun itulah itrah. Keluarga yang sangat dekat sekali. Alayhal, kita ambil pintas dari cerita itu. Rasulullah ketika ayat ini turun mengumpulkan sesuai dengan perintah Allah secara khusus untuk mengumpulkan keluarga terdekatnya. Maka beliau mengumpulkan anak cucu Abdul Muttalib. Ada sekitar 40 orang kata riwayat. Mereka dikumpulkan. Rasulullah cuma memerintahkan Ali menyiapkan hidangan dengan bahan yang sangat sedikit. Hanya satu pasang kaki kambing. Ya, sampil depan tapi kecil. Depannya saja. Tidak banyak. Dimasak. Kemudian bubur dengan beberapa genggam gandum, suruh masak. Disiapkan. Setelah itu diundang semua, dipersilahkan makan, semua kenyang, makanannya tidak berkurang. Nabi ingin menunjukkan mukjizat kepada mereka. Kesempatan pertama sebelum kemudian beliau menyampaikan pesannya, Abu Lahab membubarkan pertemuan itu. Keesokan harinya Rasulullah mengundang mereka lagi dan meminta Ali untuk menyiapkan hidangan yang sama. Setelah disiapkan hidangan, mereka makan dengan semuanya kenyang, sementara bahan yang sedikit itu cukup untuk mereka semua. Setelahnya baru Rasulullah menyampaikan pidatonya kepada mereka. Dan pidato yang sangat luar biasa. Intinya ingin mengatakan begini, bahwa wahai Bani Abdul Muttalib. Riwayat Ahmad ibn Hanbal menyebutkan begini. Ya Bani Abdul Muttalib, inni bu'istu ilaikum khasatan wa ilan nasi ammatan wa ilan nasi kafatan. Wahai sekalian putra dan keturunan Abdul Muttalib, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah kepada kalian secara khusus dan kepada orang lain secara umum. Ada dua tugas Nabi. Nabi diutus secara khusus kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, dan diutus secara umum kepada umat manusia. Karena ayat Al-Quran sangat banyak mengatakan bahwa Allah telah mengutus Rasulullah kafatan linnas. Namun pidato Rasulullah yang beriringan dengan ayat tersebut mengatakan inni bu'istu ilaikum khassatan. Riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal. Riwayat At-Tabari dalam Tarikh Tabari menggunakan redaksi yang sedikit lebih mengkhususkan. Inni bu'istu ilaikum bi khassatin wa ilan nasi bi ammatin. Allah mengutusku kepada kalian dengan sebuah misi khusus. Misinya khusus. Untuk yang lainnya, umat manusia lainnya, misi umum. Namun untuk kalian, wahai Bani Abdul Muttalib,
misi yang Allah perintahkan aku untuk menyampaikan kepada kalian adalah misi khusus. Misi khusus. Apa misinya? Bukan meminta mereka untuk beriman kepada Rasulullah, mengesahkan Allah, beriman dengan kerasulan beliau, tidak. Namun meminta mereka, kesediaan mereka untuk menjadi pembela Nabi, untuk menjadi pendukung Nabi, untuk menjadi partner dakwah Nabi dalam mengawal agama dengan jaminan-jaminan tertentu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah kemudian mengatakan fa ayyukum yu'aziruni ala an yakuna akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum min ba'di. Siapa di antara kalian yang mau yu'aziruni, menjadi pendukungku dan menjadi wasiku dan kelak menjadi khalifahku? Tidak ada yang berdiri untuk menyambut seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Ali bin Abi Thalib, yang saat itu paling muda di antara yang hadir, usianya kisaran 14 tahun saat itu. Yang lainnya terdiam. Sampai 3 kali mereka terdiam dan kemudian Rasulullah mengangkat tangan Ali. Inna hadza akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum min ba'di fasma'u lahu wa ati'u. Jadi misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan Bani Hashim bukan sekedar menjadi kaum mukminin biasa seperti umat manusia lainnya. Namun mereka diminta oleh Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi inti dari kaum mukminin. Karenanya Rasulullah mengatakan dalam salah satu sabda yang terkait dengan ini juga, wahai Bani Abdul Muttalib, hendaknya kalian menjadi kunu ru'usan wala takunu adznaba. Hendaknya kalian menjadi kepala, bukan jadi ekor. Artinya jadilah kalian pengawal agama ini. Jadi kru yang inti dalam mengawal agama ini kalian Bani Hashim. Ini dari riwayat cerita asbabun nuzul yang diterima oleh Sunnah dan Syiah. Dan walaupun sekali lagi, kalau kita membaca riwayat-riwayat, berapa banyak ayat yang seterang matahari pun dibuat kacau oleh riwayat-riwayat yang terkadang menggelikan. Contoh, supaya tidak juga terlalu banyak contohnya. Ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, yang semua sepakat ayat ini di Makkah turunnya, di awal-awal masa hijrah, masa dakwah Rasulullah, di awal-awal masa dakwah Rasulullah. Kata ceritanya, riwayat dalam Ad-Durrul Mansur, As-Suyuti mengutip riwayat itu. Ada beberapa riwayat yang semuanya sulit diterima, bertentangan dengan fakta-fakta sejarah yang ada. Di antaranya bahwa wahai Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar dan putrinya Aisyah, wahai Umar dan putrinya Hafsah, selamatkan dirimu dari api neraka. Aku tidak bisa memberikan keselamatan apapun di hari akhir kecuali ketika kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Ajib. Kapan Aisyah lahir? Dinikahi oleh Rasulullah usia 6 tahun dan berumah tangga usia 9. Setelah Rasulullah hijrah 3 tahun atau 2 tahun. Sementara peristiwa ini terjadi 10 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Kapan menjadi istri Rasulullah? Aisyah, Hafsah. Ala kulli hal, cerita-cerita yang dipaksa-paksakan. Semua ayat yang terkait dengan Ali bin Abi Thalib akan dibuat kacau oleh mereka dengan cerita-cerita yang aneh-aneh. Alai hal, supaya tidak keluar dari apa yang ingin saya sampaikan, bahwa Bani Hashim adalah uak pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipersiapkan secara genetik untuk menjadi pengawal syariat, penutup, untuk menjadi pengawal agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat-riwayat yang juga sepakat diterima oleh para ulama dengan beragam redaksi. Salah satu redaksinya seperti dalam kitab Al-Khisal tulisan Asy-Syaikh As-Saduq rahmatullah alaih,
Ada riwayat yang sedikit panjang, beliau mengatakan qassamallahu tabaraka wa ta'ala ahlal ardi qismain. Allah membagi penduduk bumi menjadi dua kelompok, menjadi dua bagian. Faja'alani fi khairihima. Maka aku, kata Rasulullah, dijadikan pada kelompok yang terbaik dari dua kelompok tersebut. Kemudian summa qassaman nisfal akhar ala salasatin. Kemudian bagian yang terbaik yang aku ada di dalamnya itu oleh Allah dibagi menjadi 3. Dan aku dijadikan pada kelompok yang terbaik dari 3 kelompok ini. Kemudian fakuntu khairat salasa. Aku adalah yang terbaik di antara 3 kelompok ini. Kemudian summakhtarul araba minan nas. Kemudian Allah memilih bangsa Arab dari seluruh umat manusia. Summakhtara Quraisyan minal Arab. Kemudian Allah memilih suku Quraisy dari seluruh bangsa Arab. Summakhtara Bani Hashim min Quraisy. Kemudian Allah memilih Bani Hashim dari suku Quraisy. Summakhtara Bani Abdul Muttalib min Hashimin. Kemudian dari suku Bani Hashim ada banyak keluarga-keluarga, yang dipilih adalah keluarga Bani Abdul Muttalib. Summakhtarani min Bani Abdul Muttalib. Kemudian Allah memilih aku dari keluarga Abdul Muttalib. Jadi inti dari inti yang paling inti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bani Abdul Muttalib sendiri adalah suku inti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita tafsirkan ketika Allah secara khusus memerintahkan kepada Rasulullah, wa andir ashiratakal aqrabin, perintah khusus untuk memberi peringatan kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, tidak untuk yang lain. Apa rahasianya? Kalau tidak tahu, lebih baik tawadhu untuk tidak mengingkari. Masalah belum tahu, silakan. Tapi jangan mengatakan apa yang tidak saya ketahui adalah sebuah kepalsuan. Ini adalah takabbur, istikbar. Takabbur kepada Allah Subhanahu wa taala, takabbur kepada agama. Jadi kembali apa yang ingin saya katakan. Ketika saya bercerita, saya menerangkan tentang Bani Hashim, sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa Bani Hashim adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu marah ketika ada seorang di antara sahabat beliau yang mengejek-ngejek keluarga beliau. Keluarga bukan ahlul bait dalam pengertian Fatimah dan anak cucunya, tidak, namun kakek-kakek beliau. Ketika ada yang melecehkan nama Abdul Muttalib, ketika ada yang melecehkan nama Hashim, Rasulullah bangkit marah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ada seorang, dan dalam catatan sejarah itu adalah Abu Sufyan yang melakukan pelecehan tersebut. Walaupun sebagian riwayat menyebutkan fulan. Sampai ada kitab yang ditulis karena saking banyaknya riwayat yang diganti nama terangnya dengan fulan dan fulana, ada kitab yang berjudul Fulanun wa Fulana. Supaya kita tahu fulan itu siapa, fulanahnya itu siapa. Dalam banyak kasus cerita sejarah maupun riwayat. Alaihal, Abu Sufyan pernah berkata begini, Muhammad itu orang hebat, namun sayang dia terlahir seperti ibarat bunga yang harum yang tumbuh di sampah. Semua sekitarnya adalah tempat-tempat busuk. Ketika mendengar yang demikian, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, Man ana? Coba sebutkan siapa saya ini, siapa saya ini. Maka mengatakan, engkau adalah Muhammad Rasulullah. Saya tidak tanya itu, sebutkan nasab saya. Mereka ketakutan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, Ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Beliau sebutkan nama-nama kakeknya. Aku tidak terlahir dari seorang pezina, pelacur. Tidak. Aku lahir dari rahim yang suci dan
dari sulbi yang suci. Bahwa berbicara tentang keagungan Bani Hashim sama sekali bukan berbicara untuk memperkeruh suasana atau ingin menghidupkan hal-hal yang mungkin dianggapnya fanatik jahiliyah, sama sekali tidak. Sekali lagi bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita ragukan yang demikian. Ahlul Bait adalah orang yang paling inti di antara pilihan-pilihan Allah. Dan Rasulullah adalah yang paling inti di antara yang terinti tadi. Namun mereka ada di ring-ring yang di luar, namun mereka punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Ini juga terkait dengan istilah Ahlul Bait. Istilah Ahlul Bait. Ahlul Bait tidak cuman seperti yang sementara ini mungkin kita fahami. Ketika kita mengatakan Ahlul Bait, Ahlul Kisah, benar. 100% benar. Tidak ada salahnya. Namun ketika kita mengatakan Ahlul Bait juga adalah para imam suci Ahlul Bait yang 12. Benar 100%, tidak perlu diragukan. Riwayat-riwayat membuktikan itu semua. Namun apakah selain mereka tidak boleh disebut dengan istilah Ahlul Bait? Walaupun dengan pemaknaan yang melebar? Tidak. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Tidak ada. Riwayat-riwayat mengatakan bahwa seluruh dzurriyyah Zahra berhak disebut dengan Ahlul Bait. Dengan pengertian umum. Dengan pengertian umum. Paman-paman beliau berhak disebut sebagai Ahlul Bait. Dengan pengertian tertentu. Jadi kita apalagi kita membawa nama Syiah, mengatakan menurut Syiah begini, berbahaya sekali kita berbicara demikian. Saya sengaja bawakan Mafatihul Jinan untuk saya bacakan doa ziarah kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita harus berziarah kepada beliau? Ada kurang lebih satu halaman pada halaman ke-404 doa ziaratu Hamzah radhiyallahu an fi Uhud. Di antaranya demikian, saya akan bacakan. Assalamu alayka ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Salam atasmu wahai paman Rasulullah. Assalamu alayka ya khairas syuhada. Salam atasmu wahai sebaik-baik orang yang gugur di jalan Allah. Assalamu alayka ya asadallah wa asada rasulih. Kemudian kita bersaksi, asyhadu. Beberapa kesaksian kita laporkan kepada Allah. Saya bersaksi tentang Hamzah ini demikian. Sampai pada bagian di antaranya mengatakan demikian. Wa ataitu walam ajid afwan. Waqad awqartu dhahri dhunubi. Waqad awqarat dhahri dhunubi. Dosa-dosaku telah memberatkan punggungku. Wa ataitu ma uskhitu rabbi. Dan aku telah melakukan sesuatu yang membuat murka Tuhanku. Ini kesaksian kita yang berziarah kepada Hamzah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam ajid ahadan afza'u ilaihi khairan li minkum ya ahla baitir rahmah. Dan aku tidak mendapatkan yang lebih baik untukku, untuk menyelamatkanku dari dosa-dosa, melebihi kalian, melebihi engkau wahai Hamzah. Disebut Hamzah sebagai ya ahla baiti ar-rahmah, ahlal bait Hamzah. Tetapi ketika kita mengatakan Hamzah Ahlul Bait, apakah kita sedang mensejajarkan Hamzah dengan para imam suci Ahlul Bait? Hasya. Atau kita sedang menurunkan derajat Ahlul Bait, kita sejajarkan dengan Hamzah? Hasya. Alaihal bahwa kita kembali Ahlul Bait dengan pengertian yang luas mencakup Hamzah, mencakup Salman, mencakup siapapun yang berkualitas seperti Salman Al-Farisi dalam kecintaannya kepada Nabi dan Ahlul Bait. Jadi kembali bahwa Aliul Akbar salamullah alaih ketika
ketika Imam Abu Abdillah Al-Husain alaihi salam menghampiri beliau, Al-Imam Al-Husain membacakan ayat innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Sementara ayat itu, para ulama menyimpulkan dari ayat itu bahwa orang-orang yang disebut sebagai yang terpilih dari keluarga Ibrahim, yang terpuncak dari mereka adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang maksum. Sehingga para ulama seperti telah saya singgung tadi menyimpulkan, di antara mereka menyimpulkan bahwa Aliul Akbar adalah pribadi yang maksum. Siapa Aliul Akbar? Aliul Akbar adalah putra Imam Al-Husain alaihi salam. Ibunya bernama Laila. Laila bintu Abi Murrah ibn Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi. Seorang Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi ini orang mulia. Sampai-sampai masyarakat Mekah ketika mereka menolak kenabian Nabi Muhammad, mereka mengatakan, kok Muhammad yang jadi nabi? Mestinya Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi, orang yang sangat mulia, terpandang di masyarakatnya, dan kaya raya, pemberani, sangat luar biasa. Berbagai sifat mulia ada pada orang ini menurut kriteria jahiliyah. Ini Urwah ibn Mas'ud, kakeknya Laila ibn Abi Murrah ibn Urwah ibn Mas'ud. Dari sisi ibunya ibunya Laila itu Maimunah binti Abi Sufyan, kakaknya Muawiyah. Jadi Aliul Akbar ibunya adalah keponakannya Muawiyah dari sisi ibu. Namun dari sisi ayah adalah Abu Murrah ibn Urwah ibn Mas'ud. Urwah ibn Mas'ud itu baru memeluk Islam setelah kota Mekah ditaklukkan dan Rasulullah menaklukkan Taif. Kemudian Rasulullah kembali dari Taif ke kota Madinah. Urwah menyusul ke kota Madinah dan menyatakan Islam kepada Rasulullah. Setelah dia beriman di hadapan Rasulullah, dia meminta izin untuk pulang kampung, berdakwah, menyampaikan kepada umat, kepada kaumnya yang masih kufar. Maka dia pulang, berdakwah, mengajak kaumnya. Ada seorang di antara kaumnya yang tidak suka dengan dia karena dia telah beriman. Dia panah dari jarak jauh ketika Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi sedang mengumandangkan azan di musallanya. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Mathalu Urwah, mathalu sahibi Yasin." Perumpamaan Urwah ini seperti seorang pejuang yang disebutkan dalam surat Yasin. Seorang yang sangat mulia. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku melihat Urwah, aku melihat kemiripan wajah dan perawakannya seperti Nabi Isa yang saya temui ketika Isra dan Mi'raj. Orang yang sangat luar biasa. Ini kakeknya Aliul Akbar dari sisi ibunya. Adapun ibunya Aliul Akbar jalurnya kepada Abu Sufyan. Karena di hari Asyura ada seorang dari penduduk Syam yang kemudian mengatakan, "Wahai Aliul Akbar, tinggalkan Husain. Kamu masih punya kekerabatan yang sangat dekat dengan Amirul Mukminin. Saya jamin kamu diberi keamanan dan suaka. Pergilah, tinggalkan ayahmu." Maka apa kata Aliul Akbar? La qarabatu Rasulillah ahaqqu an tuhfaz. Kekerabatan Rasulullah jauh lebih berhak untuk dipelihara. Kenapa kamu akan selamatkan saya hanya karena saya punya hubungan dengan kekerabatan dengan Yazid dan Muawiyah? Ala kulli hal, ini dari sisi cerita nasabnya. Namun Aliul Akbar adalah sosok yang sangat luar biasa.
sosok yang Al-Husain alaihi salam menggambarkan dengan kata-kata yang sangat luar biasa, memberikan makna yang sangat mendalam tentang keagungan Aliul Akbar. Ketika Aliul Akbar meminta izin kepada ayahnya untuk maju menghadap musuh-musuh Allah demi membela hujjah Allah, ayahnya, maka Al-Husain dengan berat hati, Al-Husain kemudian ketika telah mengizinkan dan berpelukan, bercucuran air mata, maka Al-Husain alaihissalam mengangkat kedua tangannya dan berkata, Allahumma ishhad ala haula'il qaum. Ya Allah, persaksikanlah kaum ini. Faqad baraza ilaihim, telah tampil menghadap mereka, ghulamun ashbahun nasi khalqan wa khuluqan wa mantiqan bi rasulik. Seorang anak muda yang sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik perawakannya, wajahnya, khuluqan, akhlak dan karakternya, wa mantiqan, gaya bicaranya, isi perkataannya sama mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak jarang, tidak sering kita menemukan, bahkan mungkin tidak pernah kita menemukan Al-Imam Al-Ma'sum memberikan kesaksian kepada seorang tentang keagungannya yang mirip dengan Rasulullah seperti yang beliau berikan kepada Aliul Akbar. Ashbahun nas dengan Rasulullah khalqan wa khuluqan wa mantiqan. 3 sisi kesamaan dan kemiripan Aliul Akbar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya apabila kemudian Al-Husain berat, para wanita di kemah benar-benar berat meninggalkan, berpisah dengan Aliul Akbar. Karena Aliul Akbar adalah penghibur mereka. Aliul Akbar yang selalu memberikan kegembiraan untuk mereka. Sekedar menatap wajah Aliul Akbar mengingatkan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar intonasi gaya ngomongnya mengingatkan mereka dengan gaya bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya dengan siapapun mencerminkan akhlak Rasulullah. Sehingga apabila orang yang seperti ini kualitasnya tampil dan sebentar lagi musuh-musuh Allah membinasakan orang ini sudah benar-benar kelewat batas kebiadaban manusia-manusia tersebut. Karena yang mereka akan habisi adalah manusia yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, kunna idza ishtaqna ila nabiyyik nazarna ila wajhi. Dan apabila kami rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kami rindu kepada nabimu ya Allah, kami memandang wajahnya. Memandang wajah Ali bin Abi Thalib mengingatkan mereka kepada Rasulullah. Semua kesumpekan yang dialami oleh Al-Husain dan Ahlul Bait terusir dengan sekedar menatap wajah Ali bin Al-Husain Al-Akbar. Sehingga ini benar-benar sesuatu yang berat bagi Al-Husain dan bagi Zainab serta wanita-wanita Ahlul Bait untuk berpisah. Karena ketika melepas Aliul Akbar, Al-Husain berkali-kali melepas, dipeluk lagi, melepas, dipeluk lagi. Ini adalah orang yang sangat istimewa, mencintai manusia yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Memandang mereka ibadah, mencintai mereka ibadah. Ini perlu kita pahami juga bahwa para al-ma'sumin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa innallaha yuhibbu arba'atan wa amarani bihubbihim. Allah mencintai 4 sahabatku dan Allah memerintah aku untuk mencintai mereka. Rasulullah diperintahkan untuk mencintai sahabatnya. Kenapa? Manusia-manusia mulia. Siapa yang paling berhak mencintai manusia kalau bukan manusia mulia juga? Rasulullah yang paling mulia, sehingga paling layak beliau mencintai orang-orang yang layak dicintai. Al-Imam Al-Husain sangat mencintai putranya. Wa kunna idza ishtaqna ila nabiyyik nazarna ila wajhi. Karena Al-Imam Al-Husain alaihissalam kemudian berdoa
ingin menjelaskan kepada kita betapa murka Allah kepada mereka. Betapa mereka layak mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah manusia-manusia yang biadab, yang tidak ada secerca harapan untuk mendapatkan setetes rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah tertutup. Karena Imam Husain kemudian berdoa, imna'hum barakatil ard. Tahan dari mereka keberkahan bumi ya Allah. Mereka sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan keberkahan dari bumimu ya Allah. Mereka adalah manusia-manusia yang sangat biadab. Wa farriqhum tafriqa. Cerai beraikan mereka. Dan umazziqhum tamziqa. Robek-robek kesatuan mereka ya Allah. Waj'alhum tara'iqa qidada. Jadikan mereka berkelompok-kelompok yang saling berseteru dan bermusuhan. Wala turdil wulata anhum abada. Jangan pernah buat para penguasa rela kepada mereka. Buat para penguasa selalu murka dan ganyang mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang paling jahat di muka bumi, yang telah berani-berani untuk menghabisi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum da'auna liyansuruna thumma adau alaina yuqatilunana. Mereka mengundang kami, menjanjikan pembelaan, namun kemudian mereka menyerang kami dan memerangi kami. Ini adalah yang disampaikan oleh Imam Al-Husain alaihi salam. Karena ketika melepas dan melihat bahwa yang tampil mau menghadang Ali ibn al-Husain, Ali al-Akbar, adalah seorang pendekar hebat juga. Sehingga Al-Husain diceritakan wajahnya terlihat cemas. Kemudian mendatangi Laila, ibu Ali al-Akbar. Wahai Laila, ketahuilah bahwa doa seorang ibu untuk putranya itu diijabahkan oleh Allah. Maka doakan untuk putramu agar Allah selamatkan dia. Maka Laila berdoa untuk keselamatan putranya. Dan setelah itu Ali al-Akbar maju. Musuh yang paling dianggap pendekar itu ternyata dalam sekejap dihabisi oleh Ali al-Akbar. Dan beberapa puluh yang lainnya tunggang langgang berjatuhan mereka. Kepala-kepala mereka sebagian terpental, tangan mereka tersungkur dari kuda mereka masing-masing. Dan kemudian Ali al-Akbar kembali kepada Al-Husain alaihi salam dalam keadaan lelah. Tidak sedikit cedera yang juga telah merobek jasad beliau. Kemudian beliau kembali kepada ayahnya mengatakan, wahai ayah, bahwa al-atash qad qatalani. Rasa haus ini rasanya telah mencekikku dan ingin membunuhku. Wa thiqlul hadid, dan baju besi ini telah memberatkan sehingga aku tidak bisa lincah untuk bergerak. Apakah masih ada sedikit air untuk aku bisa mengembalikan kekuatanku menghadapi musuh-musuh itu? Maka Al-Husain kemudian meneteskan air mata mengatakan, tidak ada wahai putraku. Sebagian riwayat mengatakan kemudian Al-Husain menjulurkan lidahnya dan ternyata lebih kering dari lidah Ali al-Akbar. Beliau kemudian bersemangat lagi menyerang musuh-musuh Allah, dan kemudian mereka sadar bahwa menghadapi Ali al-Akbar dari satu arah akan berakhir dengan kematian mereka. Maka mereka mengepung Ali al-Akbar dan kemudian Ali al-Akbar terjatuh dari kudanya setelah ada hempasan pedang yang sangat keras mengenai ke kepalanya. Dan beliau ketika terjatuh dari kudanya menjerit memanggil ayahnya, memanggil Al-Husain. Dan seperti burung elang diceritakan oleh riwayat, Al-Husain dengan secepat itu menghampiri putranya sambil lari dan mengatakan, waladi Ali, waladi Ali. Setelah debu mulai meredah, ternyata di hadapan Al-Husain Ali telah tergeletak dan telah tidak bernyawa. Al-Husain alaihissalam benar-benar terpukul ketika ditinggal oleh putra beliau. Para wanita juga merasa benar-benar kehilangan Ali al-Akbar, kehilangan pembela yang sangat tangguh. Ini tentang
Aliul Akbar yang kemudian Al-Husain membacakan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Aliul Akbar adalah termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari keluarga Ibrahim, kendati beliau bukan seorang imam. Kendati beliau bukan seorang imam, ada pribadi-pribadi mulia dari keturunan Rasulullah, pribadi-pribadi agung dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa disebut dan diyakini sebagai hamba-hamba yang dipilih oleh Allah walaupun dalam ring yang ketiga. Di antaranya Zainab Al-Kubra. Zainab, kendati bukan ahlul kisah, namun apakah kita akan memberikan posisi yang sangat jauh dengan ahlul kisah? Tidak. Sangat dekat posisi beliau dengan kemaksuman para imam suci dan ahlul kisah. Demikian juga Aliul Akbar, demikian juga Abul Fadlil Abbas. Ini adalah orang-orang yang sangat istimewa. Dan dari keluarga Rasulullah kita menemukan nama-nama yang harum seperti nama Hamzah dan nama Ja'far At-Tayyar. Sekali lagi, jangan dimaknai bahwa kita sedang membangun sebuah fanatisme kepada Bani Hashim dan keluarga Bani Hashim berhadapan dengan yang lainnya. Sama sekali tidak. Bani Hashim adalah puak yang sangat istimewa. Sejarah membuktikan Islam berjaya di tangan mereka. Islam akan tetap terpelihara di tangan mereka. Sejarah membuktikan. Kita menerima atau kita tidak menerima bahwa Bani Hashim adalah pengawal syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu buktinya adalah apa yang dipersembahkan oleh mereka di padang Karbala. Karbala adalah bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang paling siap di depan. Paling siap di depan untuk membela kejayaan Islam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang telah memposisikan mereka dalam posisi tersebut. Tinggal permasalahannya kalau ada di antara Bani Hashim yang kemudian bermasalah atau terlihat bermasalah, maka jangan salahkan puak Bani Hashimnya, salahkan lingkungan yang dia hidup di situ, salahkan pola pendidikan yang mungkin mendidik mereka. Namun apabila individu-individu dari Bani Hashim berada di lingkungan yang benar, dididik dengan cara yang benar, mereka pasti akan lebih unggul dari yang lainnya. Dan sekali lagi, sejarah membuktikan tokoh-tokoh besar Islam adalah dari mereka. Keberkahan keberadaan mereka, termasuk kita yang sekarang ini juga mendapatkan percikan keberkahan dari seorang dari Bani Hashim yang berada di lingkungan yang tepat dan mendapatkan pendidikan yang tepat. Al-Imam Al-Khumaini rahmatullah alaih. Kita rasa-rasanya takut kalau mengklaim kita mendapatkan keberkahan dari sahibul asri waz zaman. Sepertinya sorotan sinar dari beliau alaihi salam wa ajjalallahu farajahu syarif terlalu berat untuk sampai ke kita. Bukan cahayanya yang berat, kitanya tidak mampu menatap. Makanya ada semacam yang akan meredupkan sedikit cahaya itu, kemudian dipancarkan sesuai dengan kapasitas kita lewat Al-Imamil Khumaini, lewat para maraji' al-'idham minas sada. Kita akan menemukan keberkahan-keberkahan itu. Bukan kita, dunia sekarang sedang mendapat keberkahan dari Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif melalui wakil beliau. Melalui wakil. Keberkahan yang sangat luar biasa. Jadi kembali, mungkin apa yang ingin saya sampaikan tidak terlalu rapi penjelasannya karena memang banyak hal yang ingin saya sampaikan, namun waktu jelas tidak memungkinkan. Pembahasan tentang keagungan Bani Hashim dan kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran, kaitannya dengan hadis-hadis Nabi, kaitannya dengan para syuhada, Tof khususnya, adalah pembahasan yang tentu
panjang dan harus melibatkan banyak literatur yang dihadirkan untuk dibacakan, dan tentu itu tidak tepat dalam suasana muhadharah seperti demikian. Muhadharah mungkin mestinya tidak seperti ini, itu mungkin lebih tepat dalam suasana kajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk mengkaji lebih dalam, membaca, mendengar, bertanya tentang semua yang terkait dengan keagungan Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam, dan semua yang terkait dengan Ahlul Bait, para sahabat mereka, para keluarga mereka, dan orang-orang yang selalu berada di garis mereka. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati hallat bi finaik. Alaika minni salamullahi abadan ma baqit wa baqiyal lail wan nahar. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.